Yes, kejutan hari ini, mental Persebaya bisa hancur lebur gara-gara hal ini. Jelang melawat ke markas Persib, Bobotoh full senyum. Febri Haryadi is back. Bojan buat pengakuan jujur. Soal hal ini, bisa bikin merinding. Persib resmi lolos Championship Series berkat bantuan Persis Solo. Terima kasih saudaraku. Yes, mantap satu, andalan Persib sembuh dari cedera, ini sosoknya yang begitu luar biasa. Pernyataan sangat berani Dr. Raffi Ghani soal potensi dua pemain gacoan Persib ketika hadapi Persebaya, bikin Bobotoh lega. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, kejutan hari ini, mental Persebaya bisa hancur lebur gara-gara hal ini. Jelang melawat ke markas Persib, Bobotoh full senyum. Persebaya Surabaya dipastikan kehilangan salah satu pemain muda potensial, Ripal Wahyudi saat menghadapi Persib Bandung. Ripal Wahyudi absen di laga Persib versus Persebaya. Pada pekan 32 Liga 1 musim 2023-2024, karena harus menjalani skorsing, akibat kartu merah yang diterimanya di laga kontra Dewa United, Selasa 16 April 2024. Pemain berusia 23 tahun itu diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit 90, setelah melakukan pelanggaran keras dengan sengaja menyikut kepala penyerang Dewa United, Egy Maulana Fikri. Kartu merah yang diterima Ripal Wahyudi melengkapi derita Persebaya karena mereka takluk 0-3 dari Dewa United dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selain Ripal Wahyudi saat lawan Persib nanti, Persebaya pun dipastikan tidak akan diperkuat kiper andalannya, Hernando Ari Sutaryadi karena sedang membela timnas Indonesia U23. Febri Haryadi is back. Bojan buat pengakuan jujur. Soal hal ini, bisa bikin merinding. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak bangga dengan kontribusi Febri Haryadi di laga kontra Persita Tangerang. Kata Bojan, gol Febri di laga tersebut mampu membangkitkan banyak aspek pada dirinya sendiri. Salah satu peningkatan aspek tersebut adalah soal rasa percaya diri Febri. Pasalnya dalam beberapa waktu kebelakang, Febri terlihat memiliki sejumlah masalah yang didasari oleh rasa percaya dirinya. Saya rasa itu bagus bagi kepercayaan dirinya. Yang menjadi masalah dari Febri adalah dia mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang bagus, tapi masalahnya adalah kepercayaan diri, kata Bojan. Ia pun memahami kepercayaan diri pemain sangat mempengaruhi performa di dalam lapangan. Maka dari itu ia sangat senang karena Febri bisa kembali mencetak gol dan itu membuat penampilannya semakin tangguh. Dia cukup lama tidak tampil dengan bagus dan ini bagus karena dia bisa mulai mencetak gol lagi, ujar Bojan. Lebih lanjut lagi ia yakin meningkatnya kepercayaan diri Febri akan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Bojan optimis, Febri bisa memaksimalkan potensi tersebut dan mengembalikan performanya seperti semula. Ini selalu bagus bagi seorang pemain menyerang dan ini bagus untuk kepercayaan diri dia, tutupnya. Persib resmi lolos Championship Series berkat bantuan Persis Solo. Terima kasih saudaraku. Persib Bandung akhirnya lolos otomatis ke babak Championship Series Liga 1 musim 2023-2024 setelah Persis Solo menelan kekalahan di kandang Persija Jakarta. Persis Solo takluk dengan skor 1-0 dari Persija dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, malam 17 April 2024. Satu-satunya gol Persija diciptakan lewat sundulan Marco Simic pada menit 79, memaksimalkan crossing Ondrej Kudela. Kekalahan Persis Solo dari Persija secara tidak langsung membuat Persib lolos ke babak Championship Series Liga 1 2023-2024. Sebab Persis dipastikan tidak akan mampu melewati koleksi poin yang dimiliki Persib. Persib saat ini menempati peringkat kedua klasemen Liga 1 2023-2024 dengan mengoleksi 56 poin dari 31 kali bertanding. Sedangkan Persis Solo tertahan di posisi ke-8 dengan 44 poin.
Jika menang atas Persija, Persis Solo masih bisa menyalip Persib karena unggul head-to-head setelah menang 2-1 atas Maung Bandung di kandang dan imbang 2-2 di Bandung. Sementara poin yang dimiliki Persib memang masih bisa disamai oleh PSIS Semarang dan Dewa United yang saat ini sama-sama memiliki 47 poin. Kini Persib hanya tinggal menentukan posisi di klasemen akhir reguler series Liga 1 2023-2024. Jika bisa bertahan di posisi kedua, Persib akan menghadapi tim peringkat ketiga di semifinal Liga 1 2023-2024. Yes, mantap satu, andalan Persib sembuh dari cedera, ini sosoknya yang begitu luar biasa. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak cukup gembira dengan respons anak asuhnya usai ditahan imbang Persita Tangerang. Ia menilai kondisi para pemainnya mulai berprogres dengan baik, termasuk para pemain yang mengalami cedera. Salah satunya ialah Edo Febriansah. Disebut Bojan saat ini kondisinya semakin membaik. Edo juga mulai mengikuti sesi latihan hari ini, meski harus terpisah dari para pemain lainnya. Secara fisik hampir semuanya oke, kecuali Edo, dia mengalami cedera di laga terakhir, buka Bojan. Bojan juga menyampaikan kabar baik dari Stefano Beltram dan Beckham Putra. Keduanya disebut Bojan sudah mulai gabung berlatih secara normal dan mulai dipersiapkan menghadapi pertandingan kontra Persebaya. Stefano sudah mulai berlatih hari ini yang mana itu menjadi kabar yang bagus. Beckham juga sudah mulai berlatih hari ini dan bisa dilihat dia beberapa laga tidak bermain. Jadi dari sentuhannya belum sepenuhnya kembali, ujar Bojan. Namun ia tak bisa memberi garansi keduanya bisa tampil sejak menit pertama di laga tersebut. Apabila keduanya belum siap, maka akan kembali dipersiapkan menghadapi laga berikutnya kontra Borneo FC. Kita akan lihat apakah dia siap melawan Persebaya atau setelah Persebaya yang mana itu melawan Borneo, tutup Bojan. Pernyataan sangat berani Dr. Raffi Ghani soal potensi dua pemain gacoan Persib ketika hadapi Persebaya, bikin bobotoh lega. Dua pemain yang absen membela Persib Bandung saat menghadapi Persita Tangerang, Stefano Beltrame dan Beckham Putra Nugraha sudah kembali berlatih bersama tim. Stefano Beltrame dan Beckham terlihat menjalani latihan bersama para pemain Persib lain di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Rabu sore, 17 April 2024. Dokter tim Persib, Raffi Ghani menjelaskan, kondisi Stefano Beltrame dan Beckham Putra sedikit berbeda. Jika Stefano Beltrame masih harus terus dimonitoring, Beckham kondisinya cukup oke. Bahkan Beckham, tim medis merekomendasikannya untuk dilibatkan di laga kontra Persebaya Surabaya pada pekan Trikodu, Liga 1 2023-2024, akhir pekan ini. Stefano Beltram alhamdulillah tadi udah gabung di latihan bersama dengan tim. Ada beberapa program yang masih harus dijalankan. Tadi memang harus setengah mudah-mudah kami monitoring, terus besok akan lebih meningkat lagi. Jelas Raffi. Untuk Beckham, seperti pertama saya pernah katakan bahwa programnya sudah selesai dan sekarang sudah gabung full dengan tim. Dan insya Allah bila mana pada saat latihan nanti tidak terjadi apa-apa, tim kesehatan merekomendasikan Beckham untuk tampil lawan Persebaya, kata Raffi. Sementara itu, Raffi pun mengkonfirmasi dua pemain mengalami cedera pasca laga kontra Persita Tangerang yakni Edo Febriansah dan Rezaldi Hehanussa. Pasca pertandingan lawan Persita, kemarin memang ada beberapa orang yang cedera tapi cederanya tidak serius, hanya memar saja. Di antaranya Edo Febriansah dan Reza Hehanussa, tutup Raffi. Sindir Sintayong, Thomas Doll, Persija Jakarta rela kirim 10 pemain untuk Timnas Indonesia U23. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll tampaknya tidak senang 5 pemainnya dipanggil oleh pelatih tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia U23 Sintayong untuk Piala Asia U23 2024. Ya, 5 pemain macan Kemayoran julukan Persija Jakarta saat ini tengah menjalani tugas negara membela Timnas Indonesia U-Strip 23 di Piala Asia U-Strip 23 2024. 5 pemain itu adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ilham Rio Fahmi, Doni Tri Pamungkas, dan Muhammad Raihan Hanan.
Situasi ini jelas tidak menguntungkan Persija, lantaran hal tersebut membuat kondisi mereka menjadi pincang untuk mengarungi sisa laga di Liga 1 2023 hingga 2024. Sampai-sampai Thomas Doll mengungkapkan kalau saat ini mereka hanya memiliki 15 pemain untuk menghadapi Persis Solo. Menyoal hilangnya 5 sosok pemain inti yang merapat ke Timnas Indonesia U23, Thomas Doll sedikit memberikan sindiran. Juru taktik asal Jerman ini siap mengirim 5 pemain tambahan sehingga ada 10 pemain Persija yang menghuni skuad Garuda Muda. Thomas Doll cukup menyayangkan situasi seperti ini harus terjadi dan menyelimuti skuadnya. Kami seharusnya bisa berada di posisi yang lebih baik atau bahkan mendapatkan peringkat keempat tapi 5 pemain sedang pergi. Hal ini tidak benar, ujarnya. Pelatih Australia waspadai Timnas U23 Indonesia yang diperkuat 10 pemain jebolan Piala Asia 2023. Pelatih Timnas U23 Australia, Tony Vidmar, mengakui Timnas U23 Indonesia bakal menjadi ujian berat untuk timnya. Timnas U23 Indonesia bakal jadi lawan berikutnya bagi Australia pada laga kedua grup A Piala Asia U23 2024. Australia sebelumnya gagal mengantongi kemenangan atas Yordania pada laga perdana. Tim Socceroos itu harus tertahan imbang dengan Yordania tanpa gol pada Senin (15 April 2024). Hasil ini membuat Australia harus bekerja keras pada laga kontra Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia juga dalam kondisi siap bangkit usai kalah 0-2 dari Qatar pada laga perdana. Tony Vidmar mengakui bahwa laga kontra Timnas U23 Indonesia bakal menjadi ujian berat berikutnya untuk timnya. Meski sang lawan kalah di laga perdana, Tony Vidmar enggan menurunkan kewaspadaan. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia bakal diperkuat oleh banyak pemain jebolan Piala Asia 2023 level senior pada turnamen ini. Tercatat ada 10 nama pemain Timnas U23 Indonesia yang tampil di turnamen Piala Asia 2023. Saat itu Timnas Indonesia tampil impresif usai lolos ke fase gugur Piala Asia untuk kali pertama. Namun Timnas U23 Indonesia hanya akan diperkuat oleh 8 pemain jebolan Piala Asia 2023 pada laga kontra Australia. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta harus absen usai menerima kartu merah pada laga perdana kontra Qatar.